Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Najma Zahira dengan NPM 22082600125. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait mind map di blok kardio dengan judul hipertensi. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tekanan darah. Nah, seperti yang semua kita ketahui bahwa tekanan darah itu disebabkan oleh cardiac output dan juga tahanan perifer, di mana cardiac output itu adalah jumlah volume darah yang dikeluarkan dari ventricle per menitnya. Sedangkan tahanan perifer itu adalah fase kontraksi pembuluh darah arteri yang dapat menyebabkan meningkatnya tekanan perifer. Kemudian, tahanan perifer juga dapat menyebabkan vasodilatasi, yang dimana akan menyebabkan menurunnya tahanan perifer. Kemudian ada heart rate dan juga dikali stroke volume, di mana heart rate itu adalah denyut jantung dan juga stroke volume adalah volume darah. Berarti denyut jantung dikali volume darah. Denyut jantung itu dia dapat bekerja sebagai di saraf simpatis ataupun saraf parasimpatis. Jika dia bekerja di saraf simpatis, maka akan menyebabkan meningkatnya denyut jantung. Sedangkan kalau dia bekerja sebagai saraf parasimpatis, maka akan menurunkannya denyut jantung. Nah, kedua hal ini dapat disebabkan dari stres ataupun merokok. Kemudian tadi ada stroke volume, di mana itu adalah pembuluh darah. Volume darah ini dia dapat menyebabkan keseimbangan natrium dan juga H2O, yang dimana nanti garam akan menarik air, kemudian cairan menumpuk dan akan menyebabkan stroke volume meningkat. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari hipertensi. Nah, hipertensi, kapan kita bisa mengatakan bahwa itu hipertensi? Jika tekanan darah sistolik di atas sama dengan 140 atau tekanan darah diastolik di atas sama dengan 90 pada pemeriksaan yang berulang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan berdasarkan klasifikasinya. Jadi, klasifikasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan etiologi dan juga ada yang berdasarkan derajat. Kita bahas terlebih dahulu berdasarkan etiologi. Etiologi terbagi menjadi tiga. Ada yang hipertensi primer, hipertensi sekunder, dan juga mislabel. Kita bahas dulu hipertensi primer. Nah, hipertensi primer itu kejadian di mana terjadinya peningkatan persisten tekanan arteri akibat ketidakteraturan mekanisme kontrol hemostatis. Dapat juga disebut dengan hipertensi idiopatik. Kemudian ada hipertensi sekunder, di mana hipertensi sekunder ini adalah hipertensi yang sudah diketahui sebabnya atau penyebab spesifik hipertensi sekunder itu bisa karena penyakit ginjal, Cushing syndrome, ataupun dan lain-lainnya. Kemudian ada mislabeled, terbagi menjadi dua, ada yang white coat hipertensi dan juga ada yang miscat hypertension. Kemudian saya akan menjelaskan berdasarkan derajatnya, diambil dari referensi ISH Global Hypertension Guidelines, itu dia di tahun 2020. Yang pertama, normal, dikatakan normal itu jika sistoliknya itu kurang dari 130 dan juga diastoliknya itu kurang dari 85. Kemudian dikatakan high normal ketika sistoliknya itu 130 sampai 139 dan juga diastoliknya itu 85 sampai 89. Kemudian dikatakan hipertensi grade 1 itu ketika sistoliknya itu 140 sampai 159 dan diastoliknya itu 90 sampai 99. Nah, dikatakan hipertensi grade 2 ketika sistoliknya itu di atas 160 dan juga diastoliknya itu di atas 100. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan berdasarkan etiologi dan juga faktor risikonya. Nah, jadi etiologi dan faktor risikonya itu terbagi menjadi dua, ada yang dapat dimodifikasi dan juga ada yang tidak dapat dimodifikasi. Jika yang dapat dimodifikasi, contohnya ada obesitas, kemudian kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi makanan tinggi garam, kemudian penggunaan alkohol yang berlebihan, dan juga stres. Kemudian yang tidak dapat dimodifikasi itu ada tiga. Yang pertama ada umur, riwayat keluarga, dan juga ras. Nah, kenapa umur? Karena umur itu dia disebabkan karena semakin bertambahnya usia, pembuluh darah akan secara alami menebal dan lebih kaku, dan akan meningkatkan resiko terkenanya hipertensi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda dan juga gejalanya. Jadi, tanda dan gejalanya itu ada 4. Yang pertama itu sering sakit kepala, kemudian yang kedua itu adalah gangguan penglihatan. Nah, karena dimana ketika tekanan darah itu meningkat, maka pembuluh darah dapat pecah, terutama maksudnya pembuluh darah di bagian mata. Kemudian ada nyeri dada. Nyeri dada itu disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah
karena HT, kemudian ada sesak nafas. Sesak nafas itu karena kan jantung mengalami pembesaran dan gagal memompa darah, maka akan menyebabkan sesak nafas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait diagnosisnya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa harus kita anamnesis terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita eksklusi hipertensinya karena obat, kemudian kita evaluasi kerusakan organnya, kemudian kita nilai resiko total kardiovaskularnya, dan juga kita cari tanda atau gejala hipertensi dari sekunder. Kemudian pemeriksaan penunjangnya kita bisa lakukan natrium, kalium, dan juga kreatinin. Kemudian kita juga bisa lakukan profil lipid dan glukosa darah. Kemudian kita juga bisa lakukan urinalisa dan juga EKG 12 sadapan. Kemudian tes tambahannya jika perlu untuk kecurigaan kerusakan organ atau HT sekunder. Baik, yang terakhir kita akan menjelaskan terkait tata laksana. Tata laksana terbagi menjadi dua, ada yang farmakologi dan juga ada yang non-farmakologi. Untuk farmakologi, dia terbagi menjadi A, B, C, D. Untuk golongan obatnya, yang A ada AC inhibitor, ARB, ataupun alpha blocker. Nah, untuk nama obatnya ada captopril, lisinopril, ada lamipril, ada valsartan, ada losartan, dan juga ada lainnya. Kemudian untuk yang B itu ada beta blocker, contoh obatnya ada atenolol, metoprolol, ada bisoprolol, dan juga ada propanolol. Kemudian untuk C ada CCB, itu ada amlodipin, nifedipin, verapamil, dan juga diltiazem. Kemudian ada D, itu diuretik, itu ada furosemid. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan non-farmakologi. Non-farmakologi ini hampir sama kayak edukasi. Jadi yang pertama, kita bisa edukasi kepada pasien bahwa untuk mengurangi konsumsi garam, jangan melebihi 1 sendok teh per harinya. Kemudian yang kedua, kita bisa suruh kepada pasien untuk melakukan aktivitas fisik teratur seperti jalan kaki ataupun olahraga 30 menit per harinya, minimal 5 kali sehari, minimal 5 kali seminggu. Kemudian yang ketiga, hindari merokok dan juga hindari asap rokok. Kemudian yang keempat, diet dengan gizi teratur atau gizi seimbang. Kemudian yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Yang keenam, menghindari minuman alkohol. Baik, berikut saya lampirkan beberapa referensi yang saya dapatkan. Yang pertama ada referensi dari Perhi 2019, konsensus penata laksanaan hipertensi 2019. Kemudian ada dari Pramana tahun 2020. Kemudian ada dari Adrian tahun 2019, hipertensi esensial. Kemudian ada Monica di tahun 2021 dan juga di Hastuti di tahun 2020. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.